It's cinema. The Batman, film yang seharusnya rilis tahun lalu terpaksa diundur dan akhirnya udah bisa kita tonton di bioskop di seluruh Indonesia. Penantian yang lama ini akhirnya terbayar lunas dengan persembahan dari sutradara Matt Reeves yang epic menyajikan film Batman dan film superhero yang berbeda dari film-film sejenisnya. Aku benar-benar suka sama film ini. The Batman, ini film yang fresh dan beda jauh dari film-film Batman sebelumnya, tapi terasa sangat familiar khususnya buat para fans Batman. Akhirnya ada film yang menonjolkan aspek detektif dari Batman. Kota Gotham juga digambarkan lebih korup dan lebih bobrok dari versi-versi sebelumnya. Scene kejar-kejaran Batmobile yang super mantap, pergejetannya juga oke walaupun masih dalam ranah realistis. Intinya ini adalah film yang realistis tapi sangat Batman sampai ke akar-akarnya. Film ini beneran bisa menemui dan di banyak aspek juga bisa melebihi ekspektasiku sendiri. Misalnya, Matt Reeves beberapa kali bilang film ini bakal mengedepankan sisi detektif dari Batman. Dan di film ini benar-benar mengedepankan aspek itu dan juga dibalut dengan jalan cerita misteri yang bikin aku gak bisa berpaling dari layar karena saking terbawanya pengen tahu kelanjutan dan penyelesaian dari misteri ini. Kemudian ada sinematografi dari Greg Fraser yang seharusnya aku udah paham nih memang bakal sebagus itu, terutama setelah nonton film-film kayak Rogue One, Dune, dan juga cuplikan-cuplikan dari film The Batman itu sendiri. Tapi ternyata yang ditampilin itu cuma segelintir dari durasi 3 jam film yang penuh dengan pengambilan gambar yang sangat sedap di mata dan juga unik terutama buat landscape film-film superhero pada umumnya. Terutama aku suka banget sama POV shot yang ditebar di sana-sini di sepanjang film ini. Sama halnya dengan musik dari Michael Giacchino yang kita udah sering dengar di trailer, dan setelah nonton filmnya benar-benar di luar dugaan karena sekali lagi beda dari kebanyakan film superhero, banyak vibe-vibe yang jazz gitu yang bikin filmnya tuh hampir kayak film-film mafia yang cocok banget buat ngiringin film berlatar di kota Gotham. Jadi secara teknis film ini tuh udah nggak bisa diragukan lagi, top marko top lah pokoknya. The Batman nyeritain tahun kedua Bruce Wayne berkarir sebagai Batman ketika ada seorang pembunuh berantai yang menarget orang-orang penting di kota Gotham sambil meninggalkan teka-teki yang ditujukan khusus buat Batman. Bersama Gordon, dalam proses investigasinya menangkap pelaku yang kemudian disebut Riddler ini, Batman ketemu sama beberapa karakter yang juga kita kenal dalam kisah Batman seperti Catwoman, Penguin, dan juga Carmine Falcone. Jadi dari sedikit rangkuman itu udah jelaskan kalau villain utama di film ini adalah The Riddler. Yang masih ragu karena film ini terlalu banyak villain, aku bisa bilang di sini jangan khawatir karena di samping The Riddler, karakter kayak Penguin, Falcone, dan lainnya, walaupun memang biasa disebut sebagai villain di perkisahan Batman, di sini mereka cuman karakter yang kebetulan ditemui Batman buat memecahkan misterinya si Riddler. Jadi bukan karakter yang harus dikalahkan oleh si pahlawan utama. Sebelum bahas lebih lanjut karakternya satu persatu, tak lupa juga kita bahas salah satu karakter yang gak kalah penting di film ini, yaitu kota Gotham itu sendiri. Gotham di sini gak hanya kelihatan kotor secara fisik, tapi juga secara sistem yang korup. Kotanya kelihatan gak diurus dengan baik, kelihatan kumuh, infrastrukturnya juga karatan dan penuh dengan graffiti gitu. Kebanyakan scene di film ini ada di malam hari dan juga diguyur hujan. Gotham di malam hari juga berestetik neon gitu yang bikin vibe neon warnya itu makin kuat. Kalaupun siang hari, seringnya juga mendung dan kita ada di indoor karena Bruce Wayne di sini menghabiskan siang harinya ada di Wayne Tower. Para pejabat dan politikus kota Gotham juga korup, serakah, dan sama sekali nggak punya malu. Menurutku penting banget menggambarkan Gotham seperti ini buat menjelaskan kenapa karakter-karakter di kota ini tuh melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Termasuk kenapa seorang Bruce Wayne memutuskan pakai kostum kelelawar dan berkeliaran setiap malam sebagai Batman, alias Gotham sendirilah yang bikin orang-orang itu jadi cukup gila dan putus asa atau desperate buat melakukan hal-hal semacam itu. Nah, Bruce Wayne dan Batman dibawakan dengan sangat ciamik oleh Robert Pattinson. Setiap gerakannya, setiap ekspresinya, setiap lirikan matanya itu sangat detail menggambarkan seorang yang broken atau sedang gak baik-baik aja. Tapi kita juga bisa merasakan kalau dia tuh punya rencana buat semua situasi. Maka dari itu, walaupun awalnya saya termasuk yang skeptis dengan penggambaran Bruce Wayne yang gak tengil ala miliarder playboy gitu,
Nonton filmnya jadi paham bahwa ternyata itu adalah salah satu hal yang juga dia harus belajar buat memerankannya. Bruce Wayne versi tengil itu bukan jati diri Bruce Wayne ya kan? Itu cuma topeng lain selain topeng Batman itu sendiri. Jadi sama halnya dengan dia harus banyak belajar sebagai Batman, Bruce juga harus banyak belajar gimana caranya dia tampil di depan publik sebagai Bruce Wayne, si miliarder playboy. Karena ternyata di film ini Bruce Wayne itu jarang tampil di depan publik. Terlihat misalnya dari reaksi paparazzi yang kegirangan waktu Bruce Wayne akhirnya tampil di depan publik. Jadi kita nggak tahu nih apa yang direncanakan Matt Reeves ke depannya. Apakah akan ada persona Bruce Wayne yang playboy gitu, atau versi ini yang harus kita terima. Tapi di titik ini aku bisa memahami sih kenapa Bruce Wayne digambarkan seperti ini. Yang unik dari film ini, jadi sebagian besar kemunculan Robert Pattinson adalah sebagai Batman, dan cuma di beberapa scene aja sebagai Bruce Wayne. Dan sebagian besar film ini memang dari sudut pandang Bruce atau Batman itu sendiri. Jadi kita bisa ngikutin dan masuk ke kepalanya Batman gitu ya, gimana dia memecahkan misteri dan juga pergulatan emosionalnya Bruce Wayne, yang sekali lagi dibawakan dengan sangat berhasil oleh Robert Pattinson. Lalu ada James Gordon yang diperankan oleh Jeffrey Wright. Lagi-lagi pilihan yang sangat pas buat peran ini. To the point, nggak neko-neko dan efektif gitu. Dengan penggambaran Gotham dan pejabat-pejabatnya yang sekorup itu, ada rasa putus asa dari Gordon. Di versi ini kita juga bisa makin paham kenapa Gordon bersedia buat kerja bareng Batman. Gordon ini soalnya adalah salah satu polisi baik di Gotham, dan di situasi normal mungkin ogah kerja bareng Batman, yang notabene dia beroperasi di luar jalur hukum ya kan. Tapi karena kita ngomongin Gotham, itu beda cerita. Ada keputusasaan yang mendorong Gordon buat kerja out of the box, gimana pun caranya dia punya orang yang bisa dia percaya buat memberantas kejahatan di Gotham yang udah mendarah daging. Walaupun sebenarnya agak disayangkan sih kita nggak sempat ngelihat gimana Gordon dan Batman versi ini bisa sedekat itu, tapi aku juga seneng karena akhirnya ngelihat Batman dan Gordon kerja sebagai partner solid, memecahkan misteri bersama dan saling percaya satu sama lain. Paul Dano sebagai Riddler sendiri menariknya nggak dapat screen time sebanyak itu, apalagi mengingat dia adalah villain utama film ini. Meski begitu, kehadirannya sangat bisa dirasakan sepanjang film dan bikin gonjang-ganjing yang bikin resah satu kota Gotham. Riddler muncul di scene paling awal, dan tanpa ngasih spoiler nih ya, kalau kita nggak tahu ini film Batman, kemunculan Riddler pertama kali itu bisa bikin kalian ngira kalau ini film horor karena emang se-creepy itu. Paul Dano sendiri menghabiskan banyak screen time-nya di balut topeng, namun ketika diberi kesempatan keluar dari topengnya, Paul Dano nggak menyia-nyiakan waktunya dan ngasih penampilan yang creepy dan psycho banget. Secara penampilan dan kostum tentu sangat berbeda dari versi komik yang biasanya bersetelan rapi, tapi dalam konteks ini, Riddler benci nih sama kaum elit. Jadi rasanya nggak masuk akal kalau dia tuh berbusana layaknya kaum elit juga, dengan persetelan rapi dan sebagainya. Riddler di sini ngeselin, tapi sekaligus ada rasa iba, karena Paul Dano lucunya juga punya wajah yang baby face gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kamu pengen cerita Batman detektif, rasanya nggak ada villain yang lebih pas kalau bukan villain yang gimmick utamanya adalah teka-teki. Ngomongin soal Riddler, cerita misteri yang ditulis Matt Reeves di sini terbilang cukup mudah diikuti dan selalu bikin kita penasaran, tapi juga cukup kompleks, mengundang kita buat nonton lagi dan lagi sampai bisa nangkep semua detail-detailnya. Menurutku ini adalah salah satu film superhero yang setelah nonton itu tetap kepikiran gitu dan langsung pengen nonton lagi. Film DC terakhir yang ngasih efek ini buatku adalah Joker, yang juga sangat berbeda tuh dari film komik kebanyakan. Selanjutnya ada Catwoman. Zoe Kravitz adalah seorang Selina Kyle yang sempurna. Lincah, pintar, dan anggun. Caranya jalan itu sambil berlenggang kayak satu dunia itu adalah catwalk-nya Catwoman gitu kan. Kemunculannya tuh juga nggak random, karena dia juga ada kepentingan buat ikut mengungkap kasus yang juga sedang ditelusuri oleh Batman. Begitulah mereka bertemu, dan itulah awal mula kisah romantis non-kompleks dari The Bat and the Cat yang ikonik, yang biasa kita baca di komik. Anak orang kaya yang main ke jalanan versus perempuan yang memang hidup di jalanan. Anak orang kaya yang segala pilihan terbentang di hadapannya versus perempuan yang rela melakukan apapun karena kadang nggak ada pilihan lain. Jadi di film ini Selina dan Bruce saling belajar satu sama lain. Chemistry dari Kravitz dan Pattinson juga
bikin cengar-cengir di beberapa adegan. Ada twist tentang Selina di film ini yang bikin karakternya jadi punya alasan kuat buat ada di cerita ini, dan pembaca komik atau yang familiar mungkin juga bakal lebih mengapresiasinya. Lalu ada Penguin atau Oswald Cobblepot yang di sini bisa disebut Oz, yang diperankan oleh Colin Farrell yang sama sekali nggak dikenali, sama sekali. Dari fisik, gestur, sampai aksen yang beda jauh dari aksennya Colin Farrell. Pokoknya 2 jempol lah buat Colin Farrell dan 2 jempol juga buat para tim Hair and Make. Di sini Penguin masih jadi mafia kelas menengah, nggak atas banget tapi juga nggak bawah banget, tapi dia punya ambisi besar buat naik kelas. Sekali lagi dia cuma karakter yang beberapa kali ditemui Batman ketika menginvestigasi kasus. Porsinya proporsional, tapi benar-benar mencuri perhatian setiap dia muncul. Kocak banget dan agak ngeri juga sih di beberapa scene. Satu lagi yang nggak terlalu banyak dikasih screen time yaitu Alfred yang diperankan oleh Andy Serkis. Hampir sama kayak versi Jeremy Irons, Alfred versi Andy Serkis ini bisa dibilang berguna dalam arti nggak cuman ngasih wejangan atau kata-kata mutiara buat Bruce Wayne, tapi juga ngebantu Bruce buat memecahkan kasusnya secara teknis. Overall tapi nggak terlalu nangkep chemistry antara Alfred dan Bruce, tapi ada satu scene hampir di akhir yang cukup menyentuh antara mereka berdua. Lalu ada Carmine Falcone yang diperankan oleh John Turturro, definisi psycho yang berkepalikan dengan kepribadian psycho-nya Riddler misalnya, yang sinting dan meluap-meluap, dibawakan oleh John Turturro dengan tenang dan lembut. Secara keseluruhan performance-nya nggak terlalu memorable, tapi plot tentang karakternya itu cukup menarik. Terakhir, mau sedikit bahas tentang penggambaran Thomas dan Martha di sini yang agak beda dari film-film yang lain, tapi bisa dibilang realistis mengingat mereka itu keluarga yang super kaya dan powerful di kota Gotham. Film ini berdurasi 3 jam, slow burn, tapi buatku pribadi nggak terasa sih. Walaupun rasanya ada isu pacing atau tempo karena di beberapa titik kayaknya udah sampai klimaks tapi ternyata masih lanjut lagi, dan itu pun sebenarnya buatku bukan masalah besar karena saya lagi aku udah nyaman ada di dunia ini. Actionnya cukup buat ngangkat mood setelah eksposisi yang panjang, walaupun aku yakin buat sebagian orang akan bilang kurang banyak di adegan aksinya. Sekali lagi ini adalah film misteri detektif thriller yang ceritanya padat, jadi kalau berharap penuh dengan adegan aksi mungkin film ini bukan buat kalian. Jadi seperti yang udah kalian denger sedari tadi, aku suka banget sama film The Batman ini. Matt Reeves, Robert Pattinson, Greg Fraser, Michael Giacchino, dan lainnya udah ngasih sesuatu yang spesial buat dunia superhero dan juga dunia Batman itu sendiri. Jangan lupa buat nonton film The Batman hanya di bioskop kesayangan kalian. Yang udah nonton, gimana nih pendapatnya? Menurut kalian, gimana performance dari Robert Pattinson? Apakah 3 jam itu udah pas atau kelamaan ya? Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.